Sekarang kita akan belajar PLC Omron, yaitu membuat komunikasi antara CX Programmer dengan CX Designer. Di sini adalah pembelajaran untuk tingkat lanjut. Jadi kita harus sudah menguasai tingkat dasar. Untuk tingkat lanjutan ini, kita diharuskan bisa memahami fungsi dari normally open dan normally close, yang mana di dalam suatu rangkaian atau suatu program, normally close bisa digunakan untuk mematikan rangkaian secara otomatis. Kemudian untuk normally open bisa digunakan untuk menghidupkan kembali rangkaian secara otomatis. Demikian juga kita sudah harus menguasai data-data program dari fungsi timer, fungsi counter, dan fungsi-fungsi lainnya. Di sini saya contohkan, saya membuat suatu rangkaian, kemudian saya aplikasikan di dalam sistem SCADA, yaitu CX Designer. Di sini saya membuat suatu program yang mana jika tekanan air di dalam tangki sebesar 1 bar, pompa akan on. Kemudian jika tekanan air di dalam tangki sebesar 3 bar, pompa akan off. Untuk membuat objek-objek ini atau menampilkan objek-objek di dalam sistem SCADA, ini adalah bagian dari input dan output. Untuk input kita menggunakan PB, on off button. Kita tampilkan, kemudian klik 2 kali, kita pilih color shape. Di sini kita bisa milih bentuk-bentuk objeknya. Di sini shape tipe, banyak pilihan. Kemudian untuk bagian outputnya kita menggunakan bitlamp. Klik, kemudian tampilkan dulu objeknya, kemudian klik 2 kali, kita pilih color shape, klik. Nah, di sini juga kita bisa memilih untuk bagian outputnya. Untuk pipa-pipa kita pilih yang ini. Di sini sudah lengkap, pipa-pipa, pompa juga ada semua, termasuk tangki. Ini untuk menampilkan objek SCADA. Kemudian saya akan mengetes program ini. Caranya kita pilih tool, kita pilih test, kita pilih yes to all, kita pilih start. Kita lihat di sini masih dalam keadaan off, pompa masih off, kemudian tangki masih dalam keadaan kosong. Kita lihat di dalam prosesnya, jika tekanan kurang dari 1 bar, maka pompa akan on secara otomatis. Kita lihat sudah mulai pengisian tangki. Jadi di sini kapasitas tangki maksimum 600 liter. Sekarang kita stop dulu.
Kalau kita tekan tombol stop maka rangkaian akan off. Sekarang kita start lagi. Kita lihat control flag, ini lampunya menyala kalau pompa jalan. Ampere meter menunjukkan angka di sini 4 ampere. Untuk membuat aliran air di dalam pipa yang warna hijau muda ini, saya menggunakan data dari timer. Sekarang kita lihat ke CX Programmer. Di sini saya gunakan timer TTIM T10. Ini untuk ampere meter, untuk jarum ampere meter. Kemudian timer T0, T1, T2, T3, T4, T5 dan T6. Ini untuk pergerakan data yang digunakan untuk aliran air dalam pipa ini. Ini sampai dengan T6, T1, T2, ini T3, kemudian ini T4, T5, T6, kemudian masuk ke dalam tangki. Kalau pergerakan air dalam tangki ini menggunakan data D200. Ini adalah instruksi increment. Ini untuk pergerakan air di dalam tangki, jadi menggunakan data D200 dari instruksi increment. Kemudian di sini di compare, jadi tangki kapasitas 600, di sini saya setting 560, nanti pompa akan off. Jadi 560 itu menghasilkan tekanan sampai dengan 3 bar. Jadi menggunakan fungsi divide. Jadi data D400 itu adalah pressure atau tekanan yang saya gunakan untuk menunjukkan tekanan air di dalam tangki. Pengisian sudah mencapai 329. Tekanan mencapai 2 bar. Jadi pompa masih on. Pergerakan data yang menunjukkan kapasitas ini dalam liter ini adalah D200 dari instruksi increment. Kalau yang menunjukkan angka 2 bar ini data D400 dari fungsi divide atau pembagian. Jadi untuk setting tangki atau tekanan air dalam tangki ini disesuaikan dengan manometer yang digunakan, yang bekerja secara manual atau manometer analog. Kita lihat di sini tekanan sudah mencapai 3 bar dan kapasitas
560 liter. Kita lihat pompa off secara otomatis. Sekarang akan saya buka keran untuk supply atau keran pembuangan. Di sini keran dalam bentuk elektrik. Jadi di sini ada tombol start dan tombol stop untuk valve. Kalau saya tekan tombol start, maka keran ini akan membuka dan air akan mengalir untuk suplai. Kita lihat pada saat air mengalir, maka data D200 akan menghitung turun, dan nanti sampai dengan tekanan 1 bar, maka keran ini akan menutup secara otomatis dan pompa akan on secara otomatis untuk melakukan pengisian tangki kembali. Untuk keran pembuangan dan pipa-pipanya ini sama, datanya menggunakan data dari timer TTIM. .02 ini tombol start untuk valve untuk membuka katup keran supply atau katup atau keran pembuangan. 0.03 tombol stopnya. Kemudian untuk data menghitung turun D200 ini menggunakan instruksi decrement, jadi menghitung turun. Kemudian nanti pada saat kapasitas mencapai 175 atau tekanan 1 bar, di sini saya setting 175 untuk D300, maka keran pembuangan akan menutup secara otomatis dan pompa akan on secara otomatis. Ini data untuk pipa-pipa pembuangan TTIM T8, T9 dan T11. Ini data yang digunakan untuk aliran air keran pembuangan. Di dalam rangkaian ini untuk reset timer ini menggunakan 100.01. Ini output pada saat tekanan air di dalam tangki 3 bar atau kapasitas air 560 sesuai dengan setting. Kemudian normally open 0.01 ini adalah tombol stop. Jadi untuk data timer itu bisa di reset dengan menggunakan tombol stop 0.01 secara manual, bekerja secara manual, dan normally open 100.01 ini bekerja secara otomatis. Kemudian saya jelaskan juga angka-angka yang tampil di sebelah kiri dari program ini. Di sini ada angka 0, di sini 0. Kalau 0 ini adalah ini menunjukkan number untuk rung, di rung 0.
Kalau 0 ini adalah jumlah address yang digunakan. Kemudian di sini tampil ini rung 1. Ini adalah rung 0. Kemudian ini rung 1. Dan ini menunjuk angka 9. Jadi ini jumlah address yang ada di rung 0. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi jumlah address yang ada di rung 0 ini jumlahnya 9. Kemudian di rung 1 kita hitung addressnya 1, 2, 3, 4. 4 ditambah 9, 13. Kita lihat ini rung 2. Di sini menunjuk angka 13. Jadi 9 ditambah address yang ada di rung 1, 4 jadi 13. Kemudian di rung 2 kita hitung 1, 2, 3, 4. 13 ditambah 4 adalah 17. Jadi di sini menunjuk angka 17. Jumlah address yang ada di rung 2 ditambah dengan 13. Ini adalah rung 3. Begitu seterusnya, rung 4, rung 5, sampai dengan yang terakhir adalah rung 18, yaitu instruksi N. Di sini angka 68 ini menunjukkan jumlah address yang digunakan di dalam rangkaian ini. Jadi saya sudah menggunakan 68 address. Ini pompa sudah on kembali. Sekarang bisa kita stop secara manual. Kita buka keran pembuangan dengan menekan tombol start valve. Jadi sistem ini bisa bekerja secara manual dan juga bisa bekerja secara otomatis. Kita lihat sekarang kapasitas sudah 175, tekanan 1 bar. Maka keran pembuangan menutup secara otomatis dan pompa on secara otomatis untuk melakukan pengisian tangki kembali. Demikian teman-teman untuk video kali ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.